Mungkin biasa bagi sebagian orang, namun akan jadi luar biasa bagi Presiden Prabowo Subianto jika nasi goreng diracik langsung oleh Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Sontak rasa rindu ini memunculkan wacana kembali bertemunya dua tokoh politik negeri ini. Segera, apakah ini rindu biasa atau justru ada cerita lain di baliknya? Saya Tifa Solesa, saatnya ulasan istana. Semua bermula dari pengakuan Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri 8 Mei lalu. Saat pidato di sebuah acara, Mega bilang Presiden Prabowo kangen dengan nasi goreng buatannya. Itu nggak bohong loh. Ya gimana aja dong, masa aku udah Presiden kelima, udah gitu ketua umum partai, terus suruh masakin, masak-masak, terus kasih kamu, ya enggak lah. Masa masakin buat kalian. Yang masih nanyain terus tuh tahu nggak sobo? Rahasia ya. Siapa? Ayo, Presiden bolak-balik nanya, kapan aku dibikinin nasi goreng mbak ya? Ayo Presiden sopo yuk. Pernyataan itu diamini Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Presiden disebut rindu nasi goreng racikan Mega. Saat ditanya kemungkinan kedua tokoh berjumpa lagi, Prasetyo mengaku jadwalnya sedang dirancang. Kemarin Bu Megawati sebut Pak Prabowo kangen nasi gorengnya Ibu Mega, Mas. Kapan Mas mau soal lagi? Betul. Kapan Mas? Kan kangennya sudah 2,5 tahun, tapi kemarin kan sudah, alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua. Kapan lagi seperti ini? Buat Belum. makan nasi goreng lagi? Sedang diatur, tenang aja. Publik mengingat Prabowo dan Megawati sudah kerap bertemu dalam berbagai kesempatan. Juli 2019, Prabowo sowan ke kediaman Megawati di Teguh Umar, Jakarta Pusat secara terbuka. Tak lama kemudian, Prabowo didapuk menjadi Menteri Pertahanan. Pertemuan keduanya berlanjut hingga malam Idul Fitri April 2025 di tempat yang sama, namun berlangsung tertutup. Di mata analis politik Agung Baskoro, kode nasi goreng di balik wacana pertemuan Prabowo Mega akan berujung pada keputusan besar PDI Perjuangan. Ia menduga PDI Perjuangan punya kecenderungan bakal menjadi mitra strategis di pemerintahan Prabowo ketimbang sebagai mitra kritis. Kemarin di Undang-Undang TNI itu ya, dimulai oleh Pak Utut, Ketua Panja, diketok oleh Mbak Puan ya, Ketua DPR. Kurang strategis apa itu Mas Bremana ya, sangat strategis. Nah saya kira PDIP juga dalam tanda petik, ini udah kita kawal, ini gimana ke depannya. Makanya kode-kode nasi goreng itu disampaikan secara langsung Ibu Mega di hadapan kader maupun publik. Dan saya melihat memang di sisi Pak Prabowo juga ada kebutuhan, dalam artian walaupun koalisi Indonesia Maju Plus itu sudah dikonsolidasikan 81% dan PDIP sisanya, bukan berarti koalisi itu bersifat statis Mas Bremana. Politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera menganggap pandangan itu terlalu jauh. Ia mengingatkan partainya pernah konsisten di luar pemerintahan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Misalnya, saya ambil contoh, ketika di zaman Pak SBY dulu, PDI Perjuangan satu-satunya partai yang berada di luar pemerintahan. Tapi tidak kalah juga yang ada di dalam pemerintahan itu justru melakukan kritik-kritik yang keras, bahkan lebih oposan dari PDI Perjuangan gitu, pemerintahan pada waktu itu gitu. Kenapa? Kita terlalu banyak sibuk dengan kemasan terminologi ini gitu. Politisi Partai Gerindra Dhanil Anzar Simanjuntak mencoba memaknai politik nasi goreng ini dengan kacamata berbeda. Baginya, komunikasi keduanya tak akan jauh dari urusan kerakyatan. Nasi goreng itu kan hal yang paling populer di tengah rakyat kita. Oleh sebab itulah Ibu Megawati menggunakan simbol itu. Selain memang Pak Prabowo dan Bu Megawati suka nasi goreng ya. Tapi itu menjadi simbol bahwasannya pembicaraan antara kedua pemimpin ini itu harus bicara tentang rakyat. Bicara tentang kebutuhan-kebutuhan utama rakyat. Apapun langkah politik yang diambil, bagaimanapun cara komunikasi yang dibangun, para tokoh jangan sampai lupa. Setiap sikap dan kebijakan yang diambil sedikit banyaknya akan mempengaruhi hajat hidup banyak orang.
Untuk ulasan istana, Tifal Solesa, Anggi Mendarwan, Kompas TV.